Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas kan ya? Iya, Iya, terdengar, benar. Bu. Alhamdulillah. Apa kabarnya? Baik, Baik. alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai sesi diskusi kali ini, mari alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di sesi kali ini kita akan membahas sedikit tentang alur tujuan pembelajaran. Kan kita kemarin itu sudah bahas. Bentar, itu tadi suara itu terdengar nggak ya? Terdengar, Ibu. Suara abang-abang es krim. Anggap itu intermezzo aja ya. Soalnya saya di luar, kalau di dalam rumah udah mendung, nggak dapat sinyal, gelap juga. Itu background ya, Tadi Oke. ice breaking, anggap ice breaking. Oke, kan di pertemuan sebelumnya kita udah bahas tentang capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran apa aja sih yang ada di fase SMP ini? Mulai dari semua dimensi, baik dari bilangan, aljabar, geometri, pengukuran, maupun satu lagi terakhir, analisis, data, peluang dan data, ya kan, yang terakhir. Lalu kan kemarin sudah diberi modul ya tentang alur tujuan pembelajaran. Kira-kira ada yang udah inget belum? Atau masih inget dari apa yang dibaca? Alur tujuan pembelajaran itu apa sih? Ada yang udah inget-inget? Alur tujuan pembelajaran suatu bentuk untuk mencapai apa yang diinginkan. Oke. Betul nggak, Bu? Nanti kita cek. Coba yang lain ada Oke. yang mau jawab. Kata-kata jelasnya lupa, Bu. Oke. Jangan manggil ibu kan, ceritanya kita kan tutornya sebaya nih. Oh iya, Kakak. Iya, Kakak. Oke, Kakak. Gimana yang lain? Ada yang udah inget? Ada yang masih inget dikit apa yang dibaca ada di modul? Oke, coba saya jawab ya, Bu. Ya, Kak. Untuk alur tujuan pembelajaran itu seperti langkah-langkah secara sistematisnya ya, gitu, untuk pembelajarannya itu sendiri. Jadi langkah-langkah secara sistematik dalam suatu proses pembelajaran. Oke. Ya, kurang lebih gitu. Gimana untuk lebih pastinya apa sih alur tujuan pembelajaran? Saya coba share materi dari yang kemarin ya. Oke. Mana tadi? Bentar. Mana tadi materinya? Kok nggak ada? Sebentar. Ini share screen-nya belum muncul. Ini materinya itu perangkat ajar, unit modulnya. Perangkat ajar di modul ini tuh tujuannya apa sih saat ini? Yaitu kita mampu memahami dan menjelaskan konsep, komponen, prinsip, dan prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran, model ajar, dan buku teks pelajaran. Namun untuk yang saat ini kita bahasnya alur tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Nah, sebelum kita membahas tentang alur tujuan pembelajaran itu seperti apa, ada yang masih ingat profil Pancasila itu ada apa aja? Saya. Oke, Bu Diva. Apa? Ada 6 ya, Bu? Iya, apa tuh? Apa aja tuh? Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kebinekaan global. 2. Gotong royong. Kreatif. Ya. Bernalar kritis.
Heeh. dan mandiri. Oke, tepuk tangan buat Bu Diva. Yeay. Oke, jadi kenapa sih profil Pancasila ini dibahas terlebih dahulu? Karena goals, tujuan akhir dari konsep sekolah penggerak ini adalah menciptakan, membuat peserta didik kita itu punya 6 karakter tersebut yang nantinya akan bisa diterapkan oleh mereka ke dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang kita bahas alur tujuan pembelajaran. Nah, coba kita cek apakah benar alur tujuan pembelajaran. Jadi, simpelnya tuh gini, kan kemarin ada capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu kan bentuknya umum banget ya. Kayak cuman posisinya peserta didik mampu menggunakan konsep bilangan gitu kan, tapi kan nggak dijelasin menggunakannya tuh dalam seperti apa sih. Nah, alur tujuan pembelajaran itu rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut urutan pembelajaran dari awal sampai akhir. Jadi untuk menuju dia misalnya mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan, dia harus bisa apa dulu sih? Nah, itu kita susun dalam alur tujuan pembelajaran, mulai dari yang ringan, misalnya dari dia mampu, misal kalau di bilangan dia mampu membedakan mana bilangan bulat, mana bilangan ganjil. Seperti itu. Nah, dari alur ini nanti kita bisa membuat modul ajar. Mungkin kalau misalnya kita pakai yang ada di istilah kurikulum 2013, istilah-istilah yang lalu, si capaian pembelajaran ini tuh bisa kita katakan sebagai silabus. Silabus kita kan cuma kalau IK 13 silabusnya udah dipisah-pisah kan. Nah, kalau ini masih bentuk umum, kelas 7-nya, 7, 8, 9-nya masih digabung. Nah, alur tujuan pembelajaran ini itu seperti KD. Tujuan pembelajaran itu KD-nya. Nah, alur ini tuh indikator-indikatornya. Kurang lebih bahasa sederhananya seperti itu. Namun, karena kita mau mulai sesuatu yang baru nih di kurikulum sekolah penggerak, maka istilah yang digunakan juga kita harus mulai membiasakan menggunakan istilah ATP sebagai pengganti indikator. Nah, di dalam tujuan pembelajaran ini, kan tadi ada capaian, ada CP, ada AP. Nah, CP ini tuh dipisah dari berbagai fase. Ada berapa fase? 7. Ada 6. 7 apa 6? A sampai 7. F. Ada 6 ya. F, tapi F-nya ada. Bukannya F-nya dibagi 2 ya? Ada F plus kalau nggak salah. SMA-nya dibagi ya kalau nggak salah. Oh, iya. Tapi secara iya. secara keseluruhan kan dia Iya, ada 6. kan A, B, C, D, F. SD, A, B, C, SMP, D, sama F itu di kelas 12. Kira-kira ada yang tahu nggak sih perbedaan kurikulum yang ada di capaian pembelajaran di sekolah penggerak ini sama di kurikulum 2013? Kira-kira ada tahu nggak bedanya materinya apa aja? Kalau di kurikulum 2013 masih ada pelajaran yang bisa dipelajari lagi, misalkan pelajaran di SD itu keluar lagi di pelajaran SMP. Tapi kalau di sekolah penggerak itu udah sesuai dengan fase-fasenya. Oke. Terus apa lagi selain itu? Ada yang tahu lagi nggak? Oke, tadi benar ya kata Bu Diva, ada yang dipelajari lagi, ada yang enggak. Salah satunya itu adalah di SD kan kita sudah belajar bangun datar ya. Bangun datar segi 4 dan segi 3. Nah, kalau di K13 di SMP itu di kelas 7 masih belajar lagi segi 4 dan segi 3. Kalau di kurikulum sekolah penggerak ini dia segi 4 dan segi 3 nggak ada, hanya yang dibahas ke teorema Pitagorasnya aja di segi 3. Tapi untuk segi 4, segi 3-nya nggak ada. Itu dari segi pertama. Terus yang bedain lagi adalah kalau di K13 kan TIK itu melebur di setiap elemen mata pelajaran. Nah, kalau misalnya di sekolah penggerak ini TIK-nya dibuat mata pelajaran terpisah
lagi. Itu. Terus yang ketiga perbedaannya adalah kalau di SMP sebenarnya nggak begitu kelihatan ya di SMP. Yang kelihatan banget itu di SMA. Di SMA ketika K13 itu kelas 1 sudah mulai peminatan. Nah, kalau di kurikulum sekolah penggerak balik lagi seperti kita dulu di KTSP. Hanya kelas 1 itu kita semuanya masih belajar pelajaran IPA dan IPS. Nah, di kelas 11 sama kelas 12 baru mulai penjurusan. Itu sih kurang lebih 3 perbedaan besar yang kurikulum sekolah penggerak dan K13. Terus capaian. Nah, jadi pemerintah itu netapinnya hanya capaian pembelajaran nih. Nah, untuk alur dan tujuan pembelajaran itu terserah kita sebagai guru tuh maunya tuh untuk mencapai goals capaian pembelajaran kita mau langkah-langkahnya apa. Misalnya kalau Bu Lesti maunya langkahnya cuma ada 3. Cuma misalnya dia paham, dia bisa bedain, terus dia bisa menyelesaikan. Terus misalnya kalau Bu Diva maunya langkah-langkahnya ATP-nya ada 5. Misalnya maunya paham, terus dia bisa ngebedain, dia bisa jelasin sendiri, terus dia bisa memodifikasi, baru dia bisa menyelesaikan masalah. Nah, itu disusunnya tergantung sama karakteristik masing-masing sekolah maupun peserta didiknya. Ini konsepnya secara besar ini. Di alur tujuan pembelajaran itu harus ada 3 hal penting yang harus ada. Pertama, kompetensi. Yang kedua, konten. Sih. Kompetensi itu kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa. Misalnya, bisa menjelaskan, bisa membedakan, bisa membuat. Nah, kayak gitu. Kalau konten tuh apa? Konten tuh materinya. Misalnya, bilangan. Berarti siswa peserta didik mampu membuat barisan bilangan. Nah, itu kontennya. Bentar, Bu Lesti. Ya. Tadi yang ada suara di Bu Lesti ya? Di-mute dulu bentar. Oke, sip. Makasih. Nah, itu kalau konten. Terus kalau variasi itu lebih ke ibaratnya host-nya. Kalau misalnya kalau di kompetensi dia hanya bisa mampu menjelaskan, kalau di variasi dia misalnya mampu membuat ulang, merekayasa ulang, kayak gitulah kurang lebih. Nah, dari sini ini ada contoh nih, tapi contohnya bahasa Indonesia bukan matematika. Nah, contohnya ada CP-nya itu adalah pada akhir fase C, pelajar memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan bernalar sesuai dengan tujuan dan konteks sosial. Pelajar mampu memahami, mengolah, dan menginterpretasi informasi dan pesan dari paparan lisan dan tulis tentang topik yang dikenali dalam teks narasi dan informasional. Nah, TP yang diambil tujuan pembelajarannya itu pelajar mampu membaca dengan lancar dan indah serta memahami informasi dan kosakatanya. Jadi tujuannya ini ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi untuk mencapai kemampuan berbahasa yang baik, dia pertama harus mampu belajar dia harus mampu membaca dengan lancar. Terus dia harus bisa mengidentifikasi dan menganalisis ide pokok. Terus dia dapat mengajukan pertanyaan yang akhirnya muaranya dia memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi. Nah, kalau contohnya di matematika gimana kira-kira? Misalnya mau capaian pembelajarannya apa nih? Kita coba buat alur tujuannya. Mau apa nih kira-kira? Mau mendapat Capaiannya Mengambil memecahkan capaian. masalah. Memecahkan masalah. Materinya apa berarti kira-kira? Bilangan bisa. Bilangan boleh. Berarti capaian pembelajarannya memecahkan peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan. Nah, untuk dia mampu menyelesaikan masalah tuh dia harus bisa apa aja sih? Coba kita buat masing-masing satu alur tujuan pembelajarannya untuk dapat goals-nya menyelesaikan masalah.
Oke, gimana? Kan tadi ininya itu capaiannya dia peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan. Nah, sebelum bisa menyelesaikan masalah, peserta didiknya kira-kira harus bisa apa dulu ya? Biar kita bisa coba menyusun ATP-nya. Materi pendukungnya atau gimana ya, Bu? Jadi kan misalnya capaiannya itu kan ibaratnya gini, kita mau bikin nasi goreng. Nah kan untuk bisa buat nasi goreng ada langkah-langkahnya kan, apa yang harus kita persiapkan biar bisa jadi nasi goreng. Misalnya ambil nasinya, terus iris-iris bumbunya, siangin bumbunya, baru dimasak. Nah berarti kalau misalnya untuk capaian pembelajaran mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan, nah peserta didik tuh harus bisa apa dulu untuk atau agar bisa akhirnya dia menyelesaikan masalah. Gitu. Misalnya saya kasih contoh satu, awalnya itu kan berarti dia harus tahu apa pengertian tentang bilangan. Dia peserta didik mampu memahami, kompetensinya memahami, dan variasinya menjelaskan ulang konsep terkait bilangan. Nah, bilangannya kan kontennya tuh. Nah, berarti kan setelah itu, apalagi sih setelah dia mampu memahami konsep dan menjelaskan ulang, dia bisa apa lagi kira-kira? Kan bilangan kan juga banyak kan ya? Kira-kira apa? Saya, Bu, Silakan. mengidentifikasi macam-macam bilangan. Bisa nggak, Bu? Oke, bisa. Berarti kan dia setelah tahu konsep bilangan, dia bisa mengidentifikasi macam-macam bilangan. Berarti apalagi step selanjutnya? Kira-kira Bu Lesti dan Bu Indah, kira-kira apa? Menentukan operasi hitungnya. Berarti bahasanya menentukan, Jadi melakukan operasi hitung. Kita melakukan atau menentukan ya bahasa baiknya. Bahasa baik, bahasa yang lebih ininya apa ya kata kerjanya? Oh, berarti gini. menentukan kali ya. Menentukan operasi hitung. Yang gimana? Ya, berarti mungkin gini kali ya. Ya. Peserta didik mampu melakukan atau melakukan operasi hitung pada bilangan gitu kali ya. Oke, boleh. Berarti tahap Nah, udah ketika dia udah bisa mulai melakukan operasi hitung, akhirnya dia Bisa memecahkan masalah. iya gitu. Jadi kan ada tahap-tahapannya tuh. Berarti kalau diurut dari awal, tadi kan capaian pembelajarannya peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan. Nah, tadi tahap pertama dia peserta didik mampu memahami dan menjelaskan ulang konsep bilangan. Terus yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi macam-macam bilangan. Yang ketiga, peserta didik mampu melakukan operasi hitung pada bilangan. Yang terakhir, akhirnya peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan. Seperti itu kurang lebih contoh CP dan ATP
pada pembelajaran matematika. Kira-kira seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Jadi kalau misalkan kita bikin harus lengkap ya Bu ya, harus ada CP-nya, berarti alur tujuan pembelajarannya pun harus detail sedetail-detailnya. Iya, karena kalau misalnya nggak detail nanti khawatirnya ada sesuatu yang miss, yang ketinggalan. Misalnya kalau ibarat nih, kalau kita masak, terus kita nggak ngikutin, misalnya ada langkah harus memberi garam 1 sendok teh. Tiba-tiba kita lupa nggak ngasih garam. Berarti kan nanti hasilnya juga nggak akan maksimal kan. Nah, kenapa harus lengkap dan rinci? Nah itu, karena agar apa yang kita capaian yang mau kita dapat itu sesuai dengan kenyataan, maksudnya kenyataannya sesuai dengan apa yang diharapkan, seperti itu. Bu, berarti ATP itu bisa lebih dari 3 ya? Alur Bisa, pembelajarannya? bisa. Oke. Cuma dikit jangan, tapi lebih juga kebanyakan juga jangan. Karena kalau misalnya kebanyakan, khawatirnya kita terlalu fokus sama satu hal. Nanti yang lain jadi diabaikan, kan kasihan ya, kan kita harus adil nih. Capaian kan dalam fase capaian kan ada banyak. Kalau misalnya kita fokus di bilangan kita bikin sampai 10 ATP, ternyata pas materi geometri kita cuma buat 2 ATP, sedangkan pada kenyataannya dengan 2 ATP itu belum mencukupi, kecuali dengan 2 ATP sudah merangkum semuanya gitu. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Saya rasa sudah cukup ya. Mungkin untuk next pertemuan selanjutnya bisa tugas-tugasnya bisa tolong dikerjakan. Nanti kalau misal ada kesulitan boleh ditanya lewat grup atau chat pribadi. Sekian dari saya untuk sesi kali ini. Sesi selanjutnya nanti kita akan bahas bagaimana tentang modul ajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.